Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi nih guys, jam 7 pagi. Jam 7 hari kedua. Tak iling-iling hari piro. Baru kemarin masuk, ini hari kedua. Alhamdulillah sudah melewati masa kritis. Saya sudah, tensinya sudah naik, sudah 110/70 tadi. Kemarin sempat drop di ruang OK, ya Allah, 80, bawahnya 50. Geter gini, berjuang, yuk semangat 45. Bergetar gitu guys, ya. Karena efek dari anestesinya juga dari obat larutan kontras ya, yang dimasukkan ke jantung itu bikin badan saya ngedrop, gemeter, menggigil, kedinginan. Ya, alhamdulillah ini tadi sudah dilepas semua. Pagi tadi subuh jam 5 sudah diitensi, urin bagnya sudah dilepas, kateternya sudah dilepas. Alhamdulillah saya sudah bisa langsung gak serantan mandi. Saya mandi jadi sudah bisa sholat subuh. Di malam tadi saya jam 3 udah bangun, tak bisa sholat ya karena masih penuh dengan najis, gembol urin juga ya, bajunya juga kan penuh dengan blood, dengan darah. Oke, ini alhamdulillah sudah bersih. Sudah belum sarapan, tapi sarapannya belum datang. Insya Allah nanti obatnya dikonsumsi setelah sarapan, insya Allah. Nah juga ini kan saya sudah stabil ya, mau lapo juga lama-lama dek gini seakan iku si mas bro ya. Infusnya masih dipasang, nah infus masih ya. Ini tadi ngemplok roti separuh, nahan ngelih. Nanti nunggu dokter Heni datang. Dokternya perempuan cantik, saya memang milih ya, kan kita bisa request. Jadi ini masukan juga pengalaman kalau kita menjalani tindakan kateterisasi jantung, sesuaikan. Kalau kamu hawa seperti saya, kalau bisa request dokternya juga yang perempuan, karena kita ya mohon maaf, kita harus buka aurat kan gitu. Nanti susternya juga kita request yang cantik-cantik, jadi kita ndak malu. Kemarin susternya suster Imas, dokternya dokter Heni, spesialis jantung dan pembuluh darah. Orangnya cantik banget, kalem, lembut, jadi bisa ngedem orang yang lagi nervous masuk ruang OK. Dia bisa menghibur, tenang ibu, santai. Tetap bisa sebenarnya. Kemarin itu ya sudah wirid gak leren-leren, saya tenang karena sudah 3 kali ini ya, wis biasa, wis tahu. Cuman karena efek dari obatnya ini bikin saya drop, jadi getar. Jadi lain ya, ini cerita sedikit lain dengan tindakan yang pertama saya waktu di rumah sakit daerah tahun 2018 itu. Saya kemarin cerita ya, setelah tindakan 6 jam baru diangkat kateternya, 6 jam lagi diem lagi untuk memampatkan pembuluh darah yang dijoblos
Jadi ini yang kemarin ya dicoblos pembuluh darah besar ya, pada maaf lagi di selangkangan. Jadi ada dua pilihan, bisa di selangkangan ya, di paha, pangkal paha, atau di sini pangkal lengan. Tapi yang lebih besar itu ada di situ. Kenapa di situ ya tidak tahu, kita harus mau ya itu. Jadi ini masukannya tadi itu, pertama dokternya kita sesuaikan. Bagi yang muslim seperti saya ya langkah baiknya disesuaikan itu. Ceritanya lagi, setelah keluar dari kamar Oka, saya harus ke ruang pemulihan. Di ruang pemulihan tapi sebentar ya, jadi yang kemarin, tindakan yang kemarin berbeda dengan tindakan yang tahun 2018 saya harus 6 jam jadi 12 jam. Kemarin tidak, hanya 4 jam. Jadi setelah keluar langsung diambil kateternya, langsung diangkat, ditekan selama 15 menit, setelah 4 tidak ada. Oke, berangkat pagi di susternya. Oh ayo no support view lu Bu Mardia, ada lo, ada suster cantik ini lo. Kita lanjut ceritanya tadi ya, yang terputus karena ada mbak perawat yang cantik yang masih imut. Jadi ceritanya dari mana tadi ya, putus tentang tindakan yang harus 4 jam menunggu. Itu memang sangat menyakitkan karena kita harus berdiam diri, harus tidak boleh gerak, tidak boleh menekuk pada kaki selama 4 jam. Kok moro ireng? Nah, jadi ceritanya begitu. Setelah itu kita bisa subuh baru boleh mobilisasi. 11 malam itu boleh hanya miring-miring, tapi sudah melegakan, namanya boyoknya ini pegel sekali. Nah, balung tua jadi ya tersiksa sekali, tapi alhamdulillah semuanya sudah ready, sudah saya bisa bangun pagi tadi, sudah bisa mandi, bisa sholat. Ini tadi kabar baiknya, karena saya stabil, tidak perlu visit dokternya tidak perlu menunggu, hanya melalui bayi pun saya sudah dibolehkan pulang. Hore, pulang ke rumahku, ceritanya begitu. Ini jadi sudah packing tadi loh, sudah dibentel-bentel, dan kita menunggu perawatnya untuk nanti instruksi kapan kontrol, kapan kembali lagi, jadwalnya bagaimana, dan seterusnya. Ini lama prosesnya, enggak cepat, biasanya sampai 2 jam menunggu juga dari farmasi, menunggu obatnya. Jadi begitu ya pemirsa, cerita dari saya. Jadi memang betul sehat itu mahal. Kalaupun seperti saya bisa di cover BPJS masih mending. Kalau harus mandiri, kemarin teman saja itu mandiri 16 juta hanya observasi saja, tidak pasang ring, observasi saja 16 juta, belum yang ini itu. Kalau saya kemarin hanya biaya PCR sama swab. Itu cerita dari saya. Ini saya mau siap-siap nunggu dari susternya. Kalau sudah boleh pulang, saya pulang. Alhamdulillah, disyukurin cerita dari saya mulai kemarin. Mudah-mudahan berkenan, semuanya sehat-sehat selalu. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita
kehidupan saya yang lain. Mudah-mudahan ceritanya bahagia ya, ceritanya tidak sedih seperti ini ya. Mohon maaf kalaupun ada kekurangan, bukannya sok ini pamer kesedihan dah. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siapa saja yang belum pernah menderita seperti saya, mengalami seperti saya. Ini bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Jadi jalan ceritanya, alurnya harus seperti ini gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.